Saya sudah berikan dalam tulisan saya, kalau tidak mau para pemimpin di Sumatera Barat ini mengkonversi bank syariah menjadi bank syariah dengan alasan-alasan tadi, mulai hari ini tahun depan delete kata-kata ABSSBK di ruang formal negara. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Rusky Samad MAG. Ya. Beliau guru besar Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dan juga luar biasa aktif beliau di berbagai organisasi, termasuk menjadi Ketua FKUB Sumatera Barat, Ketua DMI Sumatera Barat. Dan beliau juga sangat banyak diminta pendapatnya terkait dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah. Ya. Nah, kali ini kita akan diskusi dengan beliau terkait dengan isu yang aktual, Pak Prof, yaitu adanya rencana konversi Bank Nagari ini menjadi bank syariah. Baik. Nah, mungkin Pak Prof mengetahui kronologis dari awal berdirinya Bank Nagari kita ini, bank syariah kita, dan perjuangannya sekarang menjadi konversi syariah, lalu apa untung ruginya dan seterusnya. Silakan Pak Prof. Baik, makasih. Kaitan dengan konversi Bank Nagari atau yang dulu namanya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, BPD Sumatera Barat, menjadi Bank Umum Syariah. Ini sebenarnya bukan isu. Ini sudah menjadi hasil rapat RUPS para pemegang saham. Para pemegang sahamnya November 2019 lalu. 2019. Jadi sudah 2 tahun. Ya. Saya dalam kapasitas Ketua Dewan Masjid Provinsi Sumatera Barat sejak 5 Desember tahun 2019 ketika pelantikan Dewan Masjid oleh Ketua Umum Pak Haji Muhammad Yusuf Kala, Wapres pada ketika itu, sudah menandatangani kerjasama MOU dengan Dewan Masjid dengan Bank Nagari dalam hal edukasi, sosialisasi, dan penyadaran masyarakat tentang ekonomi syariah, termasuk bank syariah. Kemarin malah tanggal 22 Juli diperkuat lagi kerjasama itu dengan semua stakeholder keagamaan, majelis ulama, ormas, termasuk Dewan Masjid, begitu tinggi. Bahwa keinginan dari pemegang saham pada waktu itu karena 3 alasan. Pertama, alasan sosiologis, teologis. Sosiologisnya masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang ABSSBK berdasar memiliki pandangan kehidupan, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Dan Bank Pembangunan Daerah ini adalah banknya masyarakat Sumatera Barat. Itu alasan teologis, alasan sosiologis. Kemudian juga alasan yuridis, alasan perundang-undangan sudah memberikan kesempatan. Sudah ada pilihan, memberikan pilihan yang jelas, bahkan sudah dilakukan oleh beberapa bank pembangunan daerah lain, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, sekarang Aceh, bahkan sekarang Riau juga sedang proses. Nah, jadi karena sudah alasan sosiologis, alasan yuridis formal tidak ada masalah, tinggal lagi satu alasan, kesiapan manajemen. Maka kesiapan manajemen itu diberi waktu pada waktu itu 2 tahun. Sampai September 2021. Sampai November 2022. Sampai sesuai dengan kesepakatan itu 2 tahun. November 2021. Nah, di dalam perjalanan waktu yang namanya satu situasi perubahan tentu akan ada saja yang pro dan kontra. Nah, terjadi apalagi di era COVID ini karena problem COVID. Nah, maka pada rapat pemegang saham tanggal 23 Jumat kemarin itu di bulan Juli ini berdasarkan evaluasi terhadap progres manajemen. Jadi seberapa siap manajemen, salah ada 2 hal yang mendasar yang belum lagi kesiapan manajemen itu.
Pertama, bagaimana bank ini kesehatannya sudah oke kesehatannya dari segi itu sekarang. Tapi dari segi dukungan pemegang saham, persetujuan pemegang saham, kemudian ada satu lagi yuridis. Seandainya adanya payung hukum perda. Ini lagi yang akan memerlukan waktu panjang. Jadi ala kulli hal yang ingin saya katakan, proses Bank Nagari menjadi Nagari Syariah yang 2 tahun berlalu ini dari segi manajemen sudah kalau dia orang manajemen menyebutkan sudah sampai 90% lebih. Bahkan sudah survei ke Pak nasabah pun, nasabah sudah 96% kalau saya salah dengarnya. Sudah setuju ya? Sudah setuju. Tinggal lagi ini soal politis. Nah, ini dia. Jadi itu saja soalnya. Bagaimana DPRD, kemudian pemegang saham, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, bersepakat bulat. Ini yang bulatnya masih lonjong. Ini yang kita tunggu ya Pak Pur ya. Bulatnya masih lonjong, belum bulat yang seutuhnya. Nah, maka solusi yang ditawarkan kemarin itu adalah ditunda 2 tahun lagi. Oh, gitu. Ditunda 2 tahun lagi. Nah, sebagai masyarakat Muslim kita, saya dalam kepentingan mewakili Majelis Dewan Masjid dan juga bahagian dari Majelis Ulama tahun sebelumnya dalam memberikan dukungan Majelis Ulama Kota Padang dulu. Ada 3 alasannya. Alasan nomor 1 itu yang saya tulis judulnya tidak sebatas profit. Tidak sebatas mencari keuntungan gitu. Tidak hanya sebatas keuntungan. Di sebuah artikel saya sudah dimuat di media nasional, media sosial apalagi kan, bahwa konversi bukan sebatas profit. Nah, kalau sebatas profit itu dia tidak ada nilai di dalamnya. Terus sajalah konvensional ini. Tapi mesti dipahami ada dalamnya spirit sosial, keagamaan, ada spirit religiusitas, ada spirit membesarkan kolektif umat, ada spirit bahwa kita perlu kenyamanan batin. Kalau masih di bank konvensional juga kan kenyamanan batin yang hilang. Sekarang tidak ada lagi daruratnya karena bank konvensional, bank syariah sudah jelas. Kalau dulu mungkin bisalah sedikit kita berdalih, kita terpaksa di bank. Kalau orang yang berusaha sekarang yang tak bersentuhan dengan bank itu mungkin jual cendol kalau usahanya. Sangat jarang ya mungkin. Setingkat jual cendol boleh yang hari itu jual belinya 200 ribuan. Tapi kalau jual belinya udah sejutaan biasanya dia akan menggunakan bank. Nah, untuk kenyamanan hati itu syariah. Itu nomor 1 alasan saya. Alasan kedua saya tulis lagi core business. Bahwa bank syariah itu core bisnisnya win-win, loss-loss. Kalau menang sama menang antara nasabah dengan bank. Tapi kalau konvensional hanya win, terus saja tidak ada loss-nya. Tidak ada win, adanya win 1, loss 1. Itu kalau bank konvensional. Bank tidak mau rugi gitu. Tidak mau rugi, tidak mau ngambil resiko. Jadi itu yang tidak banyak paham masyarakat kita. Core business, inti dari perbisnisnya bank syariah itu mudarabah, musyarakah, murabahah, semuanya kalau terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, sama-sama alias rugi, dibagi 2. Orang bank rugi, nasabah tidak perlu menarik anunya, orang nasabah juga. Sementara bank syariah, bank konvensional tidak mau tahu itu. Yang penting dia untung terus. Nah, paling dia akan menunda cuman kan. Nah, itu yang sangat penting. Itu yang kedua yang sangat penting. Adapun di dalam pelayanannya ini ada yang berpendapat hanya tukar kafir saja. Saya melihat karena tidak paham saja itu. Nah, penelitian Profesor Yusri mengatakan ini yang mesti dipahami oleh kawan-kawan yang belum siap menerima bank syariah ini. Profesor Yusri dalam penelitiannya tentang bank syariah ini, 35% masyarakat Sumatera Barat itu sudah militan dengan syariah. 35%. Sudah militan dengan militansinya syariahnya tidak perlu diragukan lagi. Sami'na wa ta'na dengan ayat apa itu wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu 35%, Pak. Lebih dari sepertiga. 45% itu masyarakat yang moderasi.
Yang moderasi itu dia masih mementingkan pertimbangan untung, pertimbangan layanan, pertimbangan manajemen. Inilah yang akan diyakinkan lagi, bukan dia menolak. Kan ada orang mungkin dakwah belum sampai ke mereka. Dakwah belum sampai. Nah, itu yang kalimat pasnya. Hanya 20% yang menolak. Diperkirakan menolak. Iya, ada hasil survei ini. Menolak ya. Menolak. Artinya tidak aware dengan tidak ikut serta. Nah, oleh karenanya menurut saya kalau Bank Nagari ini nanti lambat dia mengkonversi diri, maka yang akan besar itu ya bank syariah yang sudah ada di sini. Secara saya melakukan survei acak-acakan, jamaah kita sekarang sudah banyak pindah ke BSI. BSI ya, yang merger bank ini, syariah itu ya. Saya yakin, cobalah sekarang di kampus-kampus itu yang menjadi pegang peran sekarang BSI. Luar biasa. Bank Nagari BSI, Bank Nagari BSI. Kalau kita masih percaya kampus itu adalah Center of Excellence, pusat keunggulan, orang kampus saja sudah BSI, di UNAN BSI, apalagi di UN BSI, di kampus-kampus swasta juga ada BSI. Jadi mestinya logika orangnya, Nagari juga harus BSI, syariah gitu. Tinggal pasar yang akan ketinggalan pasar dia. Betul. Nah itu satu. Jadi hitungan bisnis bodoh-bodoh aja kita. Bukankah yang di Bank Nagari itu semua ASN Pemda juga? Iya. Kalau Pemda sudah setuju, apa alasan dia enggak? Nah, jadi core bisnis itu alasan kedua. Alasan ketiga, bahwa Bank Nagari yang oleh zaman Gamawan dulu diharapkan jadi naga di RI. Nagari itu naga RI. Naga RI. Itu singkatan beliau. Nah, saya juga ikut kecil-kecil bergabung dengan inner circle orang dalamnya Gamawan itu. Nah, kalau Bank Nagari ini mau keluar daerah ini ekspansi, itu akan sangat laku dijual syariah itu dibanding dengan konvensional. Bahkan syariah sampai ke Eropa, Pak Prof ya? Iya, untuk Indonesia inilah. Ya? Orang sudah tahu juga masyarakat Sumatera Barat itu kuat keislamannya. Betul. Orang sudah image itu sudah terbentuk kan. Mengapa tidak dijual ini oleh orang? Dia buka di Jawa Barat, dia buka nanti di provinsi tetangga kita aja lah semua. Oh iyalah, pastilah orang Minang, orang Islam. Kan? Itu nilai plus. Branding. Ya. Jadi kalau saya itu belum bisa tulis itu. Jadi saya melihat keunggulan, peluang, opportunity bisnis dari Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah itu ketika yang tiga tadi terjelaskan dengan baik, tidak sebatas profit tapi ada ideologi. Kemudian core bisnisnya beralih dari core bisnis riba kepada core bisnis bagi hasil. Kemudian bahwa branding Minangkabau dengan Islamnya itu semakin jelas. Luar biasa kalau ini, tapi menjelaskannya ke orang-orang ini tak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang orang ada ada sisi balik yang dilihat orang. Kalau kita orang akademis kan melihat sisi lurusnya saja. Ada soal politiknya, ada soal kesedikitan fee segala macam lah. Jadi saya nggak ikut SATA dengan itu, saya bilang nggak ikut terlibat dengan itu. Saya melihat cara akademik saja. Dengan tiga keunggulan tadi, Bank Nagari memiliki ekonomi, memiliki spiritualistiknya, ada nilai-nilai muamalahnya yang transparan, terbuka, ditambah lagi branding kultural. Luar biasa. Tidak bisa orang lain nyebutnya itu. Pokoknya kita doakanlah semoga. Kalau saya tidak doakan saja. Saya kalau doakan ya udah terbunyi. Nanti diperpanjang lagi Pak Prof. Saya bukan berdoa sekarang. Saya sudah pasang badan. Ya 2 tahun ini yang 2 tahun ini kita doakan betul-betul apa? Saya minta tidak lagi doakan, saya bilang doa ya jalan terus, tapi doa mesti diikuti dengan usaha maksimal. Sekarang kuncinya itu terletak pada 2 saja, yang pegang kunci itu. DPR maksudnya? 1 pemegang saham, 2 pemegang politik, otoritas politik. Kalau pemegang saham udah jelas itu kan? Iya, pemegang saham bupati, wali kota, gubernur. Karena itu orang di rumah sana. Kalau malah saya sudah berikan dalam tulisan saya, kalau tidak mau para pemimpin di Sumatera Barat ini
mengkonversi bank syariah menjadi bank syariah dengan alasan-alasan tadi, mulai hari ini tahun depan delete kata-kata ABS-SBK di ruang formal negara. Subhanallah. Jangan ada di RPJM lagi, jangan ada di sambutan resmi lagi. Ya? Malu kita. Jangan pakai juga lagi, saya bilang. Kalau dipakai juga namanya hipokrit alias munafik. Sadar namanya itu. Saya tulis itu kok. Kan dibaca orang itu semua. Apa begini bro? Jelas saya bilang. Di ruang formal. Biar saja itu ruang masyarakat lagi. Ini kok di RPJM dibuat, di program tahunan kata ABS-SBK juga, dari visi misi, dari pidato kampanye dijual terus, tapi mengamalkannya tidak mau. Saya nggak terima sebagai akademisi, dan saya buktikan saya adalah bank syariah Nagari. Saya bisa buktikan di ATM saya hanya ada bank Nagari dan bank BSI. Saya tidak punya yang lain. Luar biasa Pak Prof. Jadi karena itu, apalagi yang akan dikejar? Banyak duit tapi kita nak nyaman, apa gunanya? Nah, itu contohnya. Betul. Tapi kan itu wilayah personal saya. Dan diharapkan orang lain juga paham itu. Nah, mungkin itu prinsip-prinsip kalau Bank Nagari Syariah konversi ini. Adapun alasan orang nanti akan rugi, akan apa? Itu kan manajemen itu kan? Kekhawatiran. Bagi saya enggak. Di samping memang manajemen, ada kaidah agama. Ada hadis mengatakan, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang kamu ragukan, ambil yang kamu yakini. Ini sudah yakin dengan Bank Nagari Syariah kita menjadi nyaman, dengan konvensional kita menjadi tetap terlibat dalam proses ribawi. Ribawi bagaimana menolak hadis, ayat. Oke, makasih. Oke, luar biasa Pak Prof. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Dan semoga kita doakan sesegera mungkin ya ada upaya-upaya yang optimal dari seluruh pihak agar Bank Nagari itu menjadi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.